Rob menuangkan air es ke dalam mulutnya. Tapi dia dikagetkan oleh apa yang ada di dalamnya. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam es batu itu. Seekor mamut yang ditikam sampai mati. Gael istrinya bergegas membuka lemari es untuk memeriksa, dan pemandangan di dalam membuatnya tiba-tiba terpana. Oh my god. Dunia mini telah muncul di lemari es. Rerumputan dan pepohonan di sini. Semua sama seperti bumi. Mereka memiliki dapat produksi sendiri. Tapi laju kehidupan di dalam sangat cepat. Semua orang seperti bergerak dengan sangat cepat. Waktu cepat berlalu. Melihat hal ini, membuat dua pasangan ini kagum. Apakah ini adalah kulkas yang mereka beli sendiri? Tapi ada satu hal yang membuat mereka sangat bingung. Ini jelas merupakan periode abad pertengahan. Dan mamut yang berada di awal zaman es sudah punah. Mereka menguburkan mamut itu. Dikubur di dalam pot bunga. Setelah itu, dua pasangan yang tidak bisa menahan rasa ingin tahu, sekali lagi membuka pintu kulkas mereka. Baru 6,66 detik berlalu. Dunia abad pertengahan yang ada di dalam kulkas telah berkembang mengikuti zaman. Dan saat keduanya mengobrol, gedung-gedung tinggi yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari tanah. Dua pekerja ini juga menyadari adanya kehadiran mereka. Untuk apa dua orang bodoh ini setiap hari menatap kita? Entahlah. Aku sudah bosan melihat sayur yang ada di mulut wanita itu. Mereka baru menonton selama beberapa menit. Ratusan tahun telah berlalu. Dunia terus berkembang pesat. Dalam sebuah kedipan mata, gedung tinggi sudah mulai muncul. Kelihatannya seperti masyarakat modern. Tiba-tiba, sebuah nuklir mendarat. Seketika membuat Rob terlempar dan jatuh. Dunia di dalam juga hancur dalam sekejap. Wajah Rob merah padam. Sepertinya terkena radiasi nuklir. Tapi perang di kulkas terus berlanjut. Banyak bom nuklir meledak. Gael tidak tahan melihat situasi tragis di dalam. Kemudian menutup pintu kulkasnya. Setelah 1 jam kemudian, ketika Gael membuka pintu kulkas, dan pemandangan di dalamnya, benar-benar berbeda dengan apa yang ada di pikiran mereka. Dunia di lemari es bergerak cepat. Dalam sekejap kehidupan di dalam telah berubah menjadi kehidupan masyarakat saat ini. Tetapi saat itu juga, sebuah nuklir mendarat lagi. Peradaban di dalamnya juga hancur total. Bahkan lagi-lagi radiasi nuklir itu mengenai wajah Rob. Karena kebrutalan medan perang. Karena tidak tahan, Gael harus menutup pintu kembali. Keesokan paginya, mereka bersiap membersihkan kulkas. Tetapi ketika mereka membuka pintu lemari, dari dalam seperti muncul asap tebal. Setelah asap itu perlahan-lahan menghilang. Ya Tuhan! Dunia miniatur kembali ke zaman dinosaurus. Sepertinya tidak ada perang nuklir. Semuanya kembali ke zaman purba. Dunia di dalam kulkas mulai berevolusi lagi. Dari abad pertengahan, selama revolusi industri, menuju masyarakat modern, hanya dibutuhkan beberapa menit. Dan kali ini tidak ada perang nuklir. Seluruh dunia berkembang pesat. Dalam satu kedipan mata, dunia zaman modern mulai berkembang. Banyak bangunan aneh yang dibangun. Melihat hal ini, kedua pasangan ini terkagum. Kemudian, piramida hitam muncul dari tanah. Jembatan yang tak terhitung banyaknya. Semua energi terus-menerus dimasukkan ke dalamnya. Tidak lama kemudian, pusat piramida mulai berubah. Energi yang masuk ke dalam itu membuat piramida itu menjadi sebuah bola cahaya. Lalu seketika bola cahaya itu pecah. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kulkas, dan terbang mengitari mereka berdua. Saat itu juga, bola di lemari es semakin besar. Menjadi cahaya putih yang sangat terang. Rob kemudian tertarik ke dalam lemari es. Menatap seorang manusia di depan mereka. Semua manusia kecil yang penasaran berkumpul. Ini adalah tubuh mayat terbesar yang pernah ditemukan manusia. Panjang tubuhnya lebih dari 300 meter. Dengan berat setidaknya 200 ton. Raksasa itu memiliki sepasang mata yang besar. Wajah masih segar. Sepertinya mayat ini masih baru. Salah satu jarinya memiliki panjang 3 meter. Di dalam telapak tangannya ada beberapa ikan, yang masih berenang di dalam air. Hal ini membuat ilmuwan ini penasaran. Dari mana raksasa ini berasal? Dia jelas bukan makhluk di bumi. Raksasa ini lebih seperti dewa dalam mitologi Yunani. Awalnya orang takut untuk mendekatinya, sampai ada orang yang berani memanjat di atasnya. Kemudian membuat orang-orang yang ada di bawah mulai berani, perlahan-lahan merangkak ke tubuh raksasa. Ada yang sedang memperhatikan kakinya, ada yang memanjat hidung dan wajahnya.
Dalam sekejap, raksasa itu penuh dengan orang banyak yang menonton kegirangan. Anak kecil bahkan bermain di atas dadanya, menari balet di atas hidungnya. Mayat raksasa telah menjadi tempat berfoto-foto. Setiap harinya orang yang tak terhitung jumlahnya memanjat tubuh raksasa ini. Baru beberapa hari, ilmuwan ini kembali mendatangi pantai. Saat itu raksasa itu telah kehilangan pertahanannya. Tubuhnya perlahan membusuk. Bahkan mulut menjadi rumah kepiting. Matanya telah menjadi bening. Warnanya mulai pucat. Tungkai raksasa telah diturunkan. Ada seseorang yang memainkan grafiti di wajahnya. Sebulan kemudian, tulang raksasa itu dipindahkan ke berbagai tempat. Ada yang dipajang di depan toko. Ada yang disimpan di rumah dijadikan sebagai kandang. Raksasa ini seperti dewa dalam mitologi Yunani kuno. Sekarang hanya beberapa tulang rusuk yang tersisa di tepi pantai. Dan seiring waktu, dia akan benar-benar dilupakan. Saya Luo San, akan kembali membawakan film yang lebih menarik. Sang putri ini diperintahkan untuk datang temui calon suaminya, tapi selalu memakai topeng di wajahnya. Pangeran curiga karena penampilannya yang buruk, jadi dia harus memakai topeng. Ronglei berkata ini adalah kebiasaan negara mereka, harus melepas topeng di hari pernikahan oleh suaminya. Saat ini Kasim melaporkan, Lei Wang masih tidur, tidak mau datang untuk bertemu dengan sang putri. Membuat muka Ronglei langsung berubah. Raja buru-buru mengirim seseorang untuk membangunkan Lei Wang, bagaimanapun juga, dia harus dibawa ke sini. Setelah beberapa saat, Lei Wang tiba. Semua orang terkejut karena dia masih tidur di tempat tidur. Raja marah dan berteriak keras. Kurang ajar, cepat bangun. Lei Wang tidak takut pada raja, bahkan mengatakan bahwa dia tidak ingin menikah. Yang Mulia berkata mencari seseorang untuk menggantikan Lei Wang dalam upacara pernikahan. Jika ada orang bisa ganti aku dalam upacara pernikahan, sekalian ganti aku untuk malam pertama juga ya. Sang putri benar-benar terkejut. Ketika Ronglei datang ke sini, ingin melihat seperti apa tunangan saya. Saya pikir jika tidak sempurna, juga tidak terlihat seperti ini. Setelah mendengarkannya, Lei Wang tidak senang. Akhirnya turun dari tempat tidur juga. Jelaskan bahwa kamu ingin mengandalkan ke aku. Ronglei berkata saya harap kamu memberi kita kesempatan untuk saling mengenal. Jika setelah setengah tahun kamu masih tidak berubah pikiran, saya akan melakukan apa yang kamu katakan. Lei Wang berkata bahwa dia sama sekali tidak menukar pernikahannya dengan keuntungan. Sepertinya Lei Wang yang terkenal memang hanya seperti ini saja. Raja memutuskan untuk mengikuti perintah sang putri. Wu Su Weiju beritahu Lei Wang bahwa meskipun sang putri jelek, suaranya sangat indah. Lei Wang berkata jika kamu memuji dia seperti itu, maka kamu yang menikahi saja. Pria ini mengandalkan dirinya sendiri sebagai Pangeran Zhenbei untuk menyusahkan Zhao Yun sepanjang hari. Zhao Yun tidak tahan dan menggigitnya lalu bersembunyi di belakang Ronglei. Tanpa diduga, Ning Qingyi baru saja melihat Ronglei dan berkata, saya pikir ada siapa, ternyata putri jelek. Mendengar bahwa Lei Wang tidak menginginkanmu, kamu ingin memilih salah satu dari kami, apakah kamu bermimpi? Sepertinya pernikahan dia telah menyebar ke seluruh negeri. Ning Qingyi bahkan ingin melepas topengnya untuk melihat betapa jeleknya sang putri. Hasilnya dipukul oleh Ronglei, akhirnya juga mau diam. Ronglei hanya menoleh, topengnya ingin jatuh. Untungnya bisa memasangnya kembali tepat waktu, jadi tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Lei Wang tidak menyangka sang putri tahu seni bela diri. Siapa bilang putri tidak bisa tahu seni bela diri? Jika Anda belajar tentang saya, Anda akan tahu bahwa saya tahu banyak hal lainnya. Lei Wang mulai merasa tergerak, tapi di luar masih pura-pura tidak peduli. Rongqi karena sebelum pergi, dia ingin melihat Ronglei menikah, jadi dia pergi ke Lin Utara. Jika itu adalah orang yang dipilih oleh adikku, aku benar-benar tidak akan menyesalinya. Ronglei langsung memilih suaminya di situ, ketika dia ingin memilih Wu Zu. Fu Chou datang untuk minum teh di tangan dia. Terima kasih untuk teh, sang putri. Raja bertanya bagaimana dengan Rongqi. Dia langsung setuju. Pada hari upacara pernikahan, pengantin wanita mengenakan gaun putih tetapi wajahnya tidak bahagia. Fu Chou melihatnya dan dengan cepat mendatangi. Lewat hari ini, aku tidak akan melepaskan tangannya. Melihat Ronglei menarik tangannya, Fu Chou sedikit patah hati. Meskipun sedih tetapi di luar wajah tetap senang. Lei Wang karena dia tidak dapat menemukan Men Yao, tetapi karena kata-kata Wu Zu, dia menyimpulkan Men Yao adalah Ronglei. Zhao Yun bilang ke Lei Wang, sang putri adalah